Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah, atas limpahan rahmat dan karunia kita masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu ya. Oke. Kemudian untuk hari ini, jadi pertama untuk perkuliahan geometri analitika ruang, mungkin untuk aktivitas yang pertama, kedua itu sudah dibuat. Mungkin kalau ada persoalan nanti bisa disampaikan. Kemudian yang kedua untuk materi kemarin, jadi kita sudah bicara terkait dengan beberapa bentuk terkait dengan persamaan bidang datar ya. Jadi persamaan bidang datar. Nah, mungkin kalau sebelumnya ada yang mau ditanyakan, bisa disampaikan dulu sebelum kita ingin bertanya, Pak. Oh iya, oke, Yulia. Mengenai diskusi 2 itu yang nomor 1 menentukan sudut arah tetapi perpotongannya tidak di 0 itu bagaimana ya, Pak? Oke. Itu satu pilihan Yulia. Terus yang lainnya mungkin ada, silakan di sekalian. Nah, kalau yang lain ada, monggo. Terkait dengan forum diskusi 1 ya, 2-nya 2 tuh. Dua, ya. Oke ya, ada satu pertanyaan ini yang di forum di Sepada. Jadi di situ dituliskan misalkan sepedanya agak lama. Oke. Kemarin kalau ditanyakan oleh itu kan artinya kalau misalkan ada garis yang melalui O ya, melalui O, kemudian di situ ketika kita buat sudutnya itu adalah itu. Bagaimana ketika garis yang tidak melalui O? Ya. Jadi artinya ketika perpotongannya itu misalkan tidak di titik pusat sumbu koordinat. Ada yang mau komentar dulu mungkin sebelum saya memberikan jawaban dari pertanyaannya Yulia. Ada yang komentar? Mungkin memberikan jawaban atau memberikan pendapatnya, boleh? Ayo, silakan. Saya tunjuk. Niken ada pendapat? Niken? Saya juga masih bingung, Pak. Oh, masih bingung. Satu lagi pendapatnya.
Niken bingung. Anyelir, Marta. Juga masih bingung, Pak. Duh. Satu yang cowok ini. Wildan. Tes. Belum ketemu, Pak. Oh, belum ketemu. Oke. Ini kemarin pertanyaan gimana, Wildan? Saya pernah berikan pertanyaan ini di mana? Wildan. Ya, Pak. Pertanyaan ini ada di mana? Yang pertemuan kedua atau Ayo, nomor keberapa? Dan nanti artinya kan ini pernah dimunculkan di mana sih, sehingga nanti kan orientasinya kan kita itu nanti bagaimana melakukannya kan jadi tahu. Jangan-jangan ini tidak pernah dilontarkan, kemudian akhirnya kita juga nggak tahu. Nah, itu penting. Nggak tahu ya, lupa ya Wildan ya. Ini kapan muncul gitu ya. Oke. Ada yang berpendapat. Sebenarnya gini ya. Jadi nanti bagaimana ketika artinya gini. Ketika misalkan suatu saat ada satu ilustrasi yang kita buat di sini, misalkan kalau ini kan di O ya, di O perpotongannya, sehingga sudutnya yang kita buat itu adalah ini, sehingga cos theta itu ini. Nah, bagaimana nanti kalau misalkan ini tidak, ya bisa tidak melalui O ya, kadang-kadang kan perpotongan garis itu kan bisa saja dibuat itu kan dia perpotongannya di sini. Jadi kalau kita melukiskan itu kan bisa saja dia tidak di sini. Tapi ketika misalkan yang satu itu ini, ya, sehingga perpotongannya di sini, di titik ini. Jadi di titik sini misalkan. Dia tidak melalui O ini, tetapi mungkin dia melalui titik di sini. Bagaimana ketika nanti sudutnya ini adalah misalkan alfa? Berapa sih besar alfa? Kalau misalkan nanti orientasi arahnya ini adalah juga tidak tahu. Sebenarnya gini, kan kalau misalkan di dalam bentuk kita menuliskan formula di sini, sebenarnya apakah nanti kalau sudah terbentuk ini sebenarnya sama ya, tergantung dari arah yang dibuat. Cuma kalau nanti kita menggunakan titik sudutnya itu tidak di O, berarti sebenarnya kan kita menggunakan istilah geseran. Sehingga nanti kan ketika geser titik pusat sumbu koordinat itu ke titik ini misalkan. Berarti kan artinya yang tadinya itu misalkan A1 atau misalkan kita kasih karena di sini A dipakai X1, Y1, Z1 titik potong ini, maka geser O ini ke X1, Y1, Z1. Berarti artinya di sini kan ketika kita geser maka akan terbentuk sumbu koordinat yang baru. Jadi nanti ada X bar, Y bar, dan Z bar. Jadi nanti kan orientasi ketika kita menggeser pun kan ada satu perubahan yang kita dapatkan. Ya, jadi artinya kan kalau dulu kita misalkan di dimensi 2, ketika kita melakukan satu geseran, jadi kita melakukan satu geseran, jadi ketika kita misalkan di situ membuat pergeseran ke sini. Ya, kita geser di sini. Ya, maka yang kita tandai kan di sini itu ada istilah yang kita tuliskan X bar. Jadi kan kalau ini sumbu yang lama, kemudian ini sumbu yang baru.
Jadi kalau di sini adalah awalnya adalah A, B. Ini A, B misalkan. Maka akan bergeser ke sini. Jadi geser ke sini itu kan sejauh AB. Nah, berarti kan nanti kan kalau ada titik di sini, misalkan titik, ini adalah X, Y. Oke, misalkan ada titik di sini X, Y. Ya, titiknya di sini. Maka kan kalau ini kita lihat jaraknya ke sini. Ini X. Nanti ke sini Y. Ya. Berarti nanti ketika sumbu yang baru di sini. Ya. Ketika sumbu yang baru ini. Ketika di sumbu yang baru ini kan berarti kan jarak ini kan sebenarnya kan kalau ini saja itu kan A. Ini kan A. Kalau ini sampai sini ini X. Berarti ini saja itu kan berarti kan sebenarnya kan X min A. Kemudian kalau ini saja ini kan berarti Y min B. Berarti nanti kan ketika ada istilah X bar itu sama dengan X min A Y bar Y min B. Nah, jadi nanti artinya di sini kan ketika kita memandang satu bentuk di sini, maka sebenarnya kan dengan menggeser sumbu itu kita bisa masukkan dalam bentuk formula ini. Jadi nanti kan orientasinya kan ketika di dalam sumbu yang baru itu adalah ini menjadi X bar, Y bar. Jadi ini kan menjadi itu, maka koordinatnya kan ini X min A, Y min B. Nah, berarti nanti ketika rumus yang kita tuliskan, ketika kita menggunakan yang kita transformasikan itu awalnya adalah X, Y, Z ke titik ini. Berarti kan orientasinya di situ kan menjadi X bar, Y bar, dan Z bar. Sehingga nanti kan ketika perubahan itu setelah ketemu kita kembalikan ke dalam bentuk ini. Ya, jadi artinya kita kembalikan ke bentuk ini. Nah, ketika titik yang ini, yang tadinya O 0,0, itu kan kalau kita kembalikan kan menjadi A, B. Jadi kan seperti itu. Jadi artinya prosesnya adalah menggunakan proses transformasi menggeser titik pusat sumbu koordinat. Kira-kira begitu. Ada komen dari Yulia? Yes. Belum, Pak. Belum. Bingung. Ya. Bingung itu lebih enak dicoba, ditulis ya. Nanti kalau ditulis baru tahu proses perubahannya di situ. Gimana? Atau ada komentar dulu? Nggak apa-apa, komentar. Bingungnya di mana misalkan gitu. Jadi kan bingung itu kan mesti ada yang dibingungkan itu yang mana. Ayo Yulia, ada komen? Tahu bingungnya di mana? Ini tadi sudah sampai mana gitu.
Iya, mungkin orientasinya itu kan ketika kemarin kita ini ya, ketika ada titik P aksen, P double aksen, P double 3 aksen di situ, ya orientasinya kan ketika ini adalah menggambarkan dari ini ya, panjang OP aksen, OP double aksen, OP double 3 aksen itu kan panjangnya X, Y, Z di situ ya. Sehingga nanti kan ketika kita memproyeksikan OP ke ini misalkan di situ ya. Jadi itu kan ke OP itu kan orientasinya di situ kan sebenarnya yang kita dapatkan kan kalau ini X nanti kan cos ya. Berarti kan OP cos ya. Nanti orientasinya kan sehingga kita dapatkan nanti bentuk-bentuk yang di sini. Sehingga nanti kan ketika orientasi itu yang di bawah, ketika nanti kan ketika cos theta sendiri itu ya, itu kan awalnya kan ketika kita memiliki orientasi di sini bahwa ketika OP diproyeksikan ke garis L2 misalkan di sini kita dapatkan oke, berarti proyeksi OP ke ini kan sebenarnya kan ya. Sini nanti kan jumlah yang kita buat kemarin itu kan sama dengan dari kita jumlah itu sama, berarti kan artinya bahwa ini kita dapatkan itu sama dengan kita menggunakan ini kemarin di bab 2 ya. Bab 2 itu kan kita menggunakan garis normal pada bidang datar. Jadi garis normal pada bidang datar yang kita tuliskan sebentar. Ya, jadi kalau kita, mohon maaf tadi ada gambar sebentar. Jadi kalau kita kaitkan dengan bentuk normal yang kemarin dari ini kan sama ya. Jadi ini kan sebenarnya yang kita buat ini adalah normalnya. Jadi ini kan garis. Ya. Jadi kalau normal dari bidang yang kita buat ini kan garis. Sehingga yang kita tuliskan ketika O, X cos alpha, Y cos theta, Z cos gamma. Nah, ini kan sebenarnya kan ketika kita tuliskan X cos alpha, Y cos theta, Z cos gamma, ini kan proyeksi OA, OB, OC pada OB. Nah, sedangkan kalau kita lihat X sendiri itu, ya sebenarnya kan proyeksi OP pada bidang ini. Nah, berarti kan artinya di situ kan X sendiri itu kan kita dapatkan bentuknya yang kita tuliskan itu kemarin itu adalah OP cos misalkan di sini alfa 1, cos alfa 2, cos alfa 3. Jadi orientasi yang kita bangun itu sebenarnya sama di situ. Jadi yang kita dapatkan bentuk itu kan orientasinya samanya di bagian itu. Gitu ya, mungkin nanti Yulia bisa nyoba ya. Atau Baik, mungkin Pak. ya, mungkin kalau bagusnya enaknya dicoba nanti kalau misalkan sudah mungkin dikomentari tentang pekerjaannya itu. Oke, nanti saya juga belum lihat terkait dengan pekerjaannya di Spada, cuma saya lihat di bagian 1 itu sudah tadi terkumpul. Tolong nanti gini ya, maksudnya forum kemarin memang belum saya bentuk kelompok, cuma orientasinya itu adalah forum itu orientasinya adalah untuk diskusi. Jadi nanti ketika Anda ada yang berpendapat, kemudian Anda mengomentari, atau kalau Anda punya pendapat yang berbeda, Anda boleh mengusulkan. Sehingga ketika ada yang berpendapat, mungkin kita juga melihat kelemahan pendapat itu, kita saling memberikan masukan. Jadi yang kita bangun adalah di situ untuk forum diskusi. Jadi
Sehingga nanti pertama mesti yang dilihat itu adalah berapa banyak dia memberikan satu pendapat di situ. Kemudian yang kedua, bentuk isi pendapatnya seperti apa. Jadi forum itu yang dilihat adalah seperti itu. Jadi mesti yang dilihat pertama adalah frekuensi seseorang itu adalah melakukan aktivasi di situ. Kemudian yang kedua, mesti yang kita lihat itu adalah isinya. Jadi bentuknya adalah itu. Itu mudah-mudahan nanti memberikan ini. Termasuk nanti ketika ada itu ketika misalkan itu kan saya memberikan satu pendapat isu, ya. Tetapi nanti ketika nanti misalkan saudara bisa memunculkan ide atau isu atau pertanyaan di forum itu nggak apa-apa, munculkan aja di bagian itu, sehingga nanti juga saling untuk diskusi di bagian. Jadi kan artinya saya memberikan ruang sehingga nanti saudara bisa masuk di situ. Mungkin kalau saya belum bisa ini ya, belum cek nanti kalau misalkan saudara boleh membuat satu ini ya apa itu ruang tersendiri untuk diskusi, mungkin juga akan lebih baik dimunculkan nanti untuk diskusi kelompok. Dan nanti mungkin enrollnya saya coba untuk nanti kita ubah. Oke, itu kalau ini. Kemudian kemarin terakhir kita bicara terkait dengan jarak, sudah ya kemarin sudut ya. Jadi sudut kita sudah mendapatkan sudut antara dua bidang datar. Jadi yang kita bentuk itu ini. Nah, jadi nanti terkait dengan bentuk ini juga artinya bagaimana ketika nanti bidangnya itu katakanlah yang dimaksudkan adalah tidak melalui O, jadi perpotongannya kan juga nanti di sini, jadi sama ya, nanti orientasinya kan ketika kita nanti membawa itu adalah dengan cara menggeser itu juga bisa, sehingga nanti orientasi yang kita lihat itu adalah bagaimana nanti kita membentuk garis normalnya sebenarnya di sini, jadi fokusnya itu adalah normal dari garis itu yang mana, ya. Sehingga nanti ketika ternyata ada pergeseran ke garis di sini, sehingga nanti titik O itu adalah terletak pada garis sumbunya ini atau garis tumpunya ini. Jadi nanti kan orientasi membawa rumus itu bisa dibawa dari situ. Jadi ketika nanti E cos alpha, Y cos beta 2, Z cos gamma 2 min D. Dan nanti kan kalau ini memang kita bentuk awal itu kan jarak dari O ke ini. Sehingga nanti kan untuk bidang-bidang yang melalui O itu ini 0. Tetapi yang tidak melalui O kan ini positif. Nah, ini kemarin kan kita buat awal kan kita tidak menggunakan bidang yang melalui O. Nah, ini cuma kemarin kita gambarkan bentuknya khusus. Oke ya. Nah, kemarin yang kita minta itu kan ketika nanti saya cuma kemarin karena ada waktunya mepet, repot, belum bisa masukkan adalah bagaimana nanti ketika membuktikan yang ini. Artinya ketika V dan W itu saling tegak lurus, berarti ini 90, ini sudah terbentuk kalau ini pembilangnya harus 0, penyebutnya tidak 0, sehingga perkalian di sini adalah menghasilkan 0. Nah, kemudian bagaimana ketika ini sejajar, maka ini kan cos 0 itu 1, maka harus diperoleh A1 dibanding A2 sama dengan T1 banding T2 sama dengan C1 dibanding 2. Nah ini mohon maaf kemarin belum sempat saya minta tuliskan di forum. Sebenarnya kalau misalkan saudara sudah bisa mulai di forum itu akan bagus. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, hari ini kita bicara tentang jarak. Oke ya, jarak. Coba.
iya, pertanyaan kedua kemarin itu ketika dengan determinan itu sudah ada, nggak ada masalah, atau yang bertanya kelas A ya, saya lupa. Mudah-mudahan kelas A, saya lupa. Kemarin yang bertanya tentang bagaimana menentukan determinan dari matrik ordo 4x4, mudah-mudahan tidak di kelas ini. Kalau di kelas ini mungkin sudah ketemu di alinea atau belum. Oke ya, sekarang kalau nanti kita lihat jarak antara titik ke bidang, ya, jarak antara titik ke bidang. Nah, pertama begini, ketika kita misalkan sebuah bidang datar W dengan persamaan normal dari hash-nya, jadi ini kan kalau kita memandang satu persamaan bidang, maka kalau ini E cos alpha, Y cos beta, Z cos gamma, min P sama dengan 0, itu artinya kan alfa itu sudut antara normal garis itu dengan sumbu X positif, sudut ini beta itu adalah sudut antara normal garis W itu dengan sumbu Y positif, dan ini dengan sumbu Z positif. Nah, sedangkan kalau P itu jarak atau panjang proyeksi titik O, titik pusat sumbu koordinat ke bidang. Ya. Jadi artinya maknanya itu. Nah, kemudian kalau kemarin kita misalkan cos alfa itu cos beta, cos gamma sebanding dengan A, B, C, maka persamaan bidang itu bisa dituliskan AX plus BY plus DZ plus D itu sama dengan 0. Nah, ini juga harus banding dengan D. Nah, bagaimana kita menentukan jarak titik ke bidang? Jadi prosesnya kita lakukan bentuknya seperti ini. Jadi ini mungkin ilustrasinya dulu. Kalau kita menuliskan dalam bentuk normal itu seperti ini. Nah, kemudian nanti kalau misalkan ada sebuah titik P, X1, Y1, Z1. Maka kan bagaimana jarak P ke bidang ini? Jadi ke bidang ini, maka prosesnya adalah sama dengan saat kita menentukan jarak titik ke garis pada dimensi 2. Pertama mesti buat bidang melalui P, X1, Y1, Z1 itu sejajar. Sejajar dengan ini. Jadi nanti kan orientasinya kan arahnya sama. Jadi buat bidang melalui P sejajar dengan W. Nah, kalau sejajar itu kemarin kita dapatkan bahwa bilangan arahnya itu sebanding. Atau mungkin kalau ini pertanyaan nanti di diskusi saya ganti aja. Ini membuktikan kalau sebandingnya. Jadi nanti ilustrasinya itu seperti ini. Ya, ini saya buat coret ini pada pertemuan sebelumnya, mungkin pada tahun lalu ada yang bertanya. Jadi ketika ini menghasilkan 1, ya, maka ini kan kita kuadratkan, kalikan silang dulu, kuadratkan kedua ruas, maka kita dapatkan ini. Nah, ketika kita kuadratkan, maka ini permainan aljabar itu berarti bermain substitusi ya. Jadi ini sebenarnya kan keterampilan kita menggunakan simbol ya. Simbol itu berarti melihat kesamaan, kesesuaian, dan perubahan. Jadi itu sebenarnya kan kaitannya permainan substitusi. Jadi melihat pola. Ketika ini kita kuadratkan biasa, polanya seperti ini, yang ruas kanan ini kita kalikan biasa juga. Jadi ini kan perkalian dengan 3 suku. Kalau ini kan A1 kali ini jadi urut aja di situ. Jadi mengalikannya urut, sehingga kalau ini mestinya ada 1, 2, 3 kali 3 berarti ada 9. Jadi kita hitungnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, cukup, berarti betul. Ya, jadi yang kita lihat itu kan banyak sukunya. Nah, kemudian ketika kita lihat yang sama tapi beda tanda, kita coret sehingga nanti tinggal sisanya ini. Nah, jadi mulai bentuk ini kan mulai bentuk membuat pola. Jadi A1 kuadrat, B2 kuadrat, ini min 2A1, A2, B1, B2,
B1 kuadrat, A1 kuadrat, dan seterusnya ini. Ini sama dengan 0. Nah, yang kita lihat pola itu mesti ketika ada bentuk. Oh, ada A1 kuadrat, B2 kuadrat. Oh, ada bentuk ini, ada bentuk yang sama mana yang kita bisa bawa di situ. Oh, ternyata kalau ini A1, B2, ini dengan A1, A2. Oh, misalkan kita bawa dari bentuk yang lainnya di situ. Sehingga nanti terbentuknya itu adalah ada B1, A2. Jadi B1, A2. Sehingga nanti kan dari bentuk itu kan kalau dikuadratkan menghasilkan itu, kemudian bentuk ini kalau dikuadratkan juga bisa menghasilkan itu bentuk ini. Nah, sehingga sama dengan 0. Maka ruas kiri sama dengan ruas kanan, ya. Berarti kan masing-masing itu bisa sama dengan 0. Itu kan ada beberapa kasus yang kita buat. Jadi artinya ketika ini sama dengan 0, berarti kan pertama harus semua suku itu 0. Oh, kalau semua suku 0, kita dapatkan bentuk ini. Nah, bentuk ini kita dapatkan ini, bentuk ini kita dapatkan ini. Artinya apa? A1, A2, B1, B2. A1, A2, C1, C2. Oh, berarti ini sudah kita dapatkan A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah, jadi sebenarnya kan orientasi yang kita lihat itu kan bentuknya ini. Sehingga kita dapatkan adalah ini. Ini proses ya, proses ketika kita membuktikan itu. Nah, hari ini kita pakai itu, kita pakai. Jadi artinya ketika kita membuat bidang yang melalui P sejajar dengan W, artinya bilangan arahnya sebanding. Kalau di sini adalah kita menggunakan kosinus arah, berarti kan menjadi sebanding. Oh, berarti X cos alfa, Y cos beta, plus C cos gamma. Ini sebanding, searah. Kemudian jaraknya, ya jaraknya di sini kan, kalau misalkan ini di luar, artinya lebih jauh dari O, berarti di sini plus D. D itu jarak antara bidang yang satu dengan yang kedua itu misalkan D. Kalau misalkan lebih pendek, berarti min D. Nah, ini kita gunakan tanda plus minus. Jadi min ini bilangan positif, tapi kita gunakan plus minus. Nah, ini yang kita lihat di situ. Nah, bidang ini yang kita buat, karena melalui X1, Y1, Z1, berarti kan artinya kita bisa memasukkan P itu ya, X1 cos ini. Pak, kalau kemarin kan bidang melalui P sejajar ini kan kita tuliskan cos alfa kali X min X1 cos beta Y min Y1 cos gamma kali Z min Z1 sama dengan 0. Nah, ya boleh sih dituliskan itu, tetapi nanti kan ketika kita menuliskan bentuk itu, berarti nanti kan ada yang kita dapatkan X cos alfa, ada Y cos beta, Z cos gamma. Nah, itu kan yang kita tuliskan karena X min X1. Nah, itu berarti nanti kan ada bentuk itu. Dan itu kan misalkan sama dengan yang kita tuliskan P. Nah, jadi kita gantikan. Kemudian yang kedua di situ, kalau kita tuliskan dengan bentuk ini, maka kan orientasinya kita dapatkan ini. Nah, ini bentuk melalui P. Nah, jadi kalau sudah ketemu ini kan kita bisa memisahkan karena X1 itu kita ketahui bilangan, cos alfa itu juga bisa diwakili oleh sebuah bilangan real. Ya, berarti ini kan semuanya adalah membentuk sebuah nilai. Nah, oh kalau gitu P itu juga ada karena ini kan sudah diketahui, tinggal plus minus D. D-nya berapa? Ya, kita tinggal menggantikannya di sini. Oh, kalau gitu D itu adalah mutlak dari ini. Selanjutnya, jika persamaan dinyatakan dalam bentuk normal, ini kan kita tinggal menghentikan X1 cos alfa. Cos alfa itu apa? A per plus minus akar. Cos beta AB plus minus akar. Nah, itu ini. Nah, sehingga nanti kan ketika semuanya adalah memiliki penyebut yang sama, maka kan ini menjadi plus D dibagi ini. Ini adalah jarak. Gitu ya. Ini jarak. Jadi yang kita lihat itu
bentuknya itu. Jadi jarak antara titik ke bidang, kalau titik P, X1, Y1, Z1 ke AX plus BY plus DZ, plus DZ ya ini, plus D sama dengan 0, itu adalah ini. Jadi ini yang kita lihat. Selanjutnya untuk menentukan jarak dua bidang sejajar, karena ini langkahnya sama, berarti ambil sebuah titik pada salah satu bidang, kemudian tentukan jaraknya titik itu ke bidang yang kedua. Seperti itu. Itu mungkin hal yang perlu diperhatikan, sehingga nanti ketika kita menggunakan bentuk ini, maka akan memudahkan kita ketika kita tuliskan di bagian itu. Ini kan sama ya, ketika nanti ketika saudara kita menggunakan dimensi 3 di sini, di sini kita bulatkan. Ketika misalkan ada bentuk 3x plus 2y plus 6z dan 3 sama dengan 0. Nah, ini bidangnya ini. Bidangnya ini. Ya, jadi yang warna abu-abu itu adalah bidang XOY, ya XOY, kemudian bidang yang warna. Nah, misalkan kita mengambil satu titik di sini, itu adalah kita ambil titik yang paling itu adalah misalkan 0,8,6, posisinya di sini. Berapa jarak antara titik ini ke bidang ini? Sebenarnya kalau di dalam GeoGebra itu kan di sini kita tinggal ini bagaimana proses penentuan itu kan tidak selalu kita dapatkan dengan baik. Nah, jadi mungkin ketika kita buat satu orientasi di situ, sehingga nanti ketika arahan yang kita tuliskan di sini, kadang kita tidak bisa langsung menggunakan proses ini dengan tepat. Titik pada bidang itu tidak selalu kita dapatkan ini. Jadi kalau misalkan nanti orientasi yang kita lihat itu, maka kan sebenarnya kan ketika kita menentukan satu bentuk ilustrasi itu, maka kita dapatkan bisa berikan seperti ini. Seperti ini. Sehingga nanti gambaran yang kita buat itu mungkin nanti saudara bisa menggunakan bentuk lain, sehingga nanti kan ketika ada hal yang kita bisa buat atau kita lakukan di situ adalah kita bisa mendapatkan ini. Nah, ini kan artinya kan kalau ini kita menggunakan titik tembus, garis tembus di titik tembus di situ, sehingga nanti ketika kita melihat ini ya, jadi maka di sini kadang ketika di dimensi 3 itu melihat apakah titik itu terletak atau tidak itu, karena mungkin ketika gambaran ini ada batasannya, maka kadang-kadang tidak nampak dengan
dengan jelas kalau titik itu terletak di dalam bidang. Tetapi mungkin kalau misalkan bagaimana ketika kita ingin melihat apakah titik itu di bidang, kadang view-nya kita yang perkecil, ya, sehingga nanti nampak. Jadi akan diperlihatkan dari bentuk itu. Nah, sehingga yang kita lihat itu kan, oh titik ini terletak pada bidang. Sehingga kalau tadi kan seolah dia di atas, seolah dia di bawah, tetapi ternyata persis itu. Nah, sebenarnya jarak titik ke bidang itu ya ini. Sehingga kalau orang menuliskan berapa jaraknya di sini, maka yang kita lihat itu adalah ini. Ya, jadi 2,57. Nah, ketika kita memiliki satu titik itu adalah tadi 0, negatif 8,0, kemudian ke bidang 3x plus 2y plus 6 z min 2. Jadi itu sehingga nanti memudahkan kita untuk melakukannya. Sehingga nanti ketika di dalam bentuk itu bagaimana kita menentukan jarak. Ya, di sini kan bahwa ketika jarak ini ke sini, tadi kalau kita rumuskan kan plus minus ini. Jadi ketika ini X1, Y1, Z1, A, B, C, D. Nah, berarti kan 0 kali 3 ditambah negatif 8 kali 2, kemudian ditambah dengan 0 kali 6 min 2. Per, nanti ada akar. Ya. Karena di sini pakai tanda mutlak, maka plus minus tidak masalah. Yang kita tuliskan di sini kan berarti A kuadrat 9 ditambah dengan B kuadrat 4 ditambah dengan C kuadrat 36. Nah, berarti ini yang kita tuliskan sama dengan di sini 0, 0, ini min 16, min 2, berarti min 18 per 49. Ya, atau 18 per akar ya, 7. Ya. Mungkin ini akar ya, akar 7. Ya, jadi yang kita dapatkan bentuknya adalah ini. Sehingga nanti orientasi yang kita cek, kita bawa ini akarnya. Jadi bentuknya adalah kita bangun dari bentuk itu. Sehingga nanti mungkin saudara bisa cek hasilnya sama atau tidak. Nah, itu mungkin kalau kita kembalikan ke bentuk yang pertama tadi, maka kita dapatkan orientasi adalah ini. Jadi A, X1, B, Y1, C, Z1 plus D per akar. Soalnya nggak bisa. Gitu ya, ini jarak ini. Nah, sekarang mungkin kalau ini ilustrasi yang ada di buku ini, kita tuliskan ini sama, jadi jarak ini kita tinggal masukkan saja. Nah, pertanyaannya adalah ketika misalkan ini, tolong dicoba. Nomor 1 itu, terus nomor 2 ini. Mungkin dicoba sekitar 1 menit jarak. Tentukan antara X plus 2Y min Z plus 3 dengan X plus 2Y plus Z.
min 1. Oke. Ada 3 soal. Ya. Mungkin bisa dicoba sebentar. Kira-kira ada pertanyaan nggak soal seperti ini? Mungkin dicoba, nanti saya tunjuk beberapa. Mungkin caranya saja. Tentukan jarak X min Y plus 3Z plus 2 sama dengan 0 dengan bidang ini. Kemudian tentukan titik apa? Tentukan titik pada bidang. Oh, pertanyaan ini. Kalau seperti ini, tentukan apakah titik ini terletak pada bidang. Jadi, tentukan apakah titik ini pada ini. Oke. Tadi ada Yulia, ada Wildan, belum komentar. Ada Anel juga belum. Arafah nomor 1 caranya gimana? Arafah. Ambil titik yang berada pada bidang X min Y plus 3Z plus 2 sama dengan 0. Titiknya Misalnya, apa? gimana Bang? Ya, titiknya apa yang diambil? Titiknya 0,020. 0, 2, 0, 2, 0. 0, 2, 0. Ya. Terus masukkan rumus. Masukkan rumus. Oke. Kalau yang nomor 3, nomor 2, ini yang nomor 1, yang itu yang nomor 2. Nomor 2 juga sama Pak gitu. Ambil titik. Oke, nomor 2 juga sama. Oke, terima kasih Arafah. Saya tanya pada Yanuariska. Yanuariska sama dengan pendapatnya Arafah? Sama, Pak. Sama. Oke. Sama, persis ya. Oke. Yulia Wida sama? Yulia? Tes? Ya, Pak. Sama dengan pendapatnya Arafah? Masih bingung yang nomor 1 itu bidang dengan jarak bidang dengan bidang gitu, Pak. Oh, jarak bidang dan bidang. Tadi saya sudah menuliskan, mungkin kalau Anda mengikuti slide saya tadi kan, selanjutnya untuk menaikkan jarak dua bidang sejajar, langkahnya adalah tetapkan satu titik pada salah satu bidang. Kenapa? Nah, itu kan artinya di situ kan bahwa jarak dua bidang yang sejajar itu kan sebenarnya kan tetap sama kan, artinya kan jarak ketika kita mengambil satu titik di bidang itu tentukan jaraknya, berarti kan proyeksikan itu. Nah, jadi kan itu. Nah, sekarang kan pertanyaannya ini. Nah, tadi Arafah sudah menjawab itu. Nah, Yulia sama atau beda? Titik yang diambil Arafah tadi 0, 020. 020. 020. Ya, Pak. Sama, Pak. Sama, nomor 2 juga sama. Iya. Ya, oke. Satu lagi. Ini
Ini kan Anggra ini. Ini kan tes. Iya, Pak. Ya. Nah, Sama dengan caranya Arofa. dengan caranya Arufna. Oke. Oke ya. Tolong semuanya dicermati ketika nanti menjawab soal biar tidak salah ya. Jadi ketika kita lihat itu hubungan dua bidang itu kemarin kan saya tanya hubungannya itu apa? Sejajar, mungkin berinfit, mungkin berpotongan. Nah, ketika bidang yang berpotongan dan berimpit itu kan sebenarnya kan jaraknya 0 karena jarak itu kan menandakan ini kan artinya di situ kan mesti yang paling dekat ya terdekat. Ketika berpotongan dan berimpit itu kan sebenarnya kan ada persekutuan. Nah, kalau dua bidang itu bersekutu maka kan mesti jaraknya 0. Namanya ada persekutuan itu kan berarti ada pertemuan. Sedangkan kalau yang sejajar itu mesti memiliki jarak. Maka nanti yang pertama ketika yang perlu dilihat itu ketika kita mencermati sebuah persoalan, maka dilihat dulu ketika tentukan jarak dua buah bidang. Maka yang perlu diamati itu adalah apakah dua bidang itu berpotongan atau tidak, sejajar atau tidak. Nah, kita recek kembali. Oh, syarat sejajar. Apakah bilangan arahnya sebanding atau tidak? Ini bilangan arahnya 1, negatif 1, 3. Ini 2, negatif 2, 6. Berarti kan nanti kan kalau 2 per 2 itu 1. Nah, ini sama dengan ini. Ini ya, sorry. 1 per 2 itu setengah. Kemudian negatif 1 per negatif 2 itu juga setengah. 3 per 6 itu setengah. Oh, berarti sebanding. Berarti dua bidang ini sejajar. Kalau dua bidang ini sejajar, berarti kan menentukan jaraknya ambil sebuah titik. Boleh di sini, boleh di sini. Nah, ambil sebarang titik itu sebarang. Misalkan sebarang itu boleh, misalkan, oh ini 0, 0. Berarti nanti aplikatnya berapa negatif 2 per 3 boleh. Ya ini 1 juta, ini 1 juta ya boleh. Jadi artinya memilih menetapkan mana yang terletak itu, berarti kan kalau ada 3 variabel, 2 tetapkan, yang 1 berarti kan tergantung dari 2 itu. Nah itu berarti ini. Berarti artinya cara yang dilakukan tadi ketika memilih titik 0, 2, 0, maka yang dicek kan itu terletak enggak. Kalau sudah terletak, maka masukkan rumus, selesai. Berarti kan ada 3 ya, cek, sejajar tidak, sejajar. Berarti baru masukkan, ambil titik. Ya. Kalau saya ambil titik, masukkan. Nah, kalau ini kita lihat. X plus 2Y min Z. X plus 2Y plus Z. 1, 2, negatif 1, 1, 2, 1. Oh, tidak sebanding. Berarti dia berpotongan. Ya, kalau berpotongan, tidak ada artinya ketika kita masukkan rumus. Maka, karena bidang ini adalah berpotongan, maka jaraknya itu 0. Jadi tidak bisa dikembalikan ke bentuk 1. Itu. Jadi artinya nanti kan ketika saudara melihat itu bentuk yang kita dapatkan kembali ke bentuk 1 ya jadi salah nanti. Saya kira begitu. Itu jelas maksudnya. Ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke ya, kalau nanti Anda harus melihat dari bentuk itu sehingga nanti Anda tidak melakukan mungkin satu kesalahan yang sama. Nah, kemudian ini satu ilustrasi, nanti mungkin barangkali bisa jadi bentuk kasus yang kita buat. Jadi ketika nanti tentukan persamaan bidang datar yang tegak lurus dengan bidang ini dan ini. Nah, kemarin kan syarat itu kan kita sudah dapat itu serta berjarak. Nah, itu berarti kan
persoalan itu melibatkan dari beberapa konsep. Dua bidang saling tegak lurus, kemudian berjarak dari suatu titik. Titik asal itu sebenarnya titik pusat sumbu koordinat 0, 0, 0. Sehingga nanti kan ketika kita mengerjakan soal seperti ini, bisa saja kita ambil misalkan bidangnya itu W. Karena tegak lurus berarti kan pembilangnya 0. Oh kalau gitu A1, A2 ditambah B1, B2 ditambah C1, C2 sama dengan 0. Oh kalau gitu ini bilangan arahnya 3, negatif 1, 1. Ya. Berarti nanti kan kita dapatkan di sini adalah 3A min B plus C sama dengan 0. Nah itu jadi kan 1. Temukan satu syarat. Nah, kemudian W tegak lurus ini, berarti nanti A plus 5B plus 3C sama dengan 0. Berarti kita dapatkan 2. Kemudian baru yang ketiga adalah jarak. Jarak O ke W itu adalah akar 6. Jarak itu apa? Tadi kan kita gunakan mutlak dari akar. Nah, berarti kan nanti kan kalau ini A1, A2, X1, Y1, Z1, berarti kan X1 kali 0, 0 kali A, 0 kali B, 0 kali C plus D. Berarti tinggal D pembilang per akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, ini kita dapatkan. Itu sama dengan akar 6. Berarti nanti kan ada 3 bentuk, maka nanti bisa diselesaikan. Gitu ya. Jadi artinya ketika ada persoalan itu, ya, sehingga tentunya nanti kita bisa menyelesaikan itu. Jadi ketika nanti misalkan di situ ada bentuk itu ya, X min 5Y plus 5Y plus 3Z sama dengan 0, kemudian O ke W itu adalah akar 6. Ya, tadi ketika misalkan kita mendapatkan bentuk itu, maka sebenarnya kita akan mudah untuk melakukan. Ini satu ilustrasi, nanti mungkin yang lainnya bisa dicoba untuk dikerjakan. Ya, misalkan tadi kan kita dapatkan ini, ketika nanti kita lihat tegak lurus W, maka kan tadi kita dapatkan 3A min B plus C sama dengan 0. Ini juga tegak lurus W. Berarti kan kita dapatkan di sini A plus 5B B ya, plus C 3C sama dengan 0. Nah ini jarak, berarti kan D akar 6 itu kan sama dengan mutlak 0A ditambah 0 kali B ditambah 0 kali C plus D per akar A kuadrat B kuadrat plus C kuadrat. Ini berarti kan akar 6 itu sama dengan D per akar ini. Ya, berarti kan kalau dikuadratkan itu kan akar 6 sama dengan D kuadrat per ini. Ya. Ini kan ada 1, ada 2, ada 3. Nah, berarti kita bisa menyelesaikan di situ. Artinya nanti kan ketika ada bentuk di sini yang kita buat itu, ya, jadi yang kita buat itu kan nanti kan ketika bentuk ini D kuadrat itu kan sama dengan ini, sehingga nanti kan ketika dari 3A kemudian min D plus C sama dengan 0, kemudian ini ada A, kemudian plus 5B plus 3C sama dengan 0. Kita eliminir yang mana? Di antara ini. Boleh yang C, boleh yang B, boleh yang A. Kalau misalkan B kalikan 5, kalau A kalikan 3. Berarti kan tergantung kita memilih. Kalau misalkan kita pilih yang kita eliminir A, maka ini kalikan 3, ini menjadi 15, ini menjadi 9. Nah, ketika kita kurangkan, jadi 16B, nah, ini menjadi min 8C. Atau C itu sama dengan 2B. Ya. Kalau C sama dengan 2B, A berapa? Ya, kita tinggal masukkan. Berarti kan tadi yang kita dapatkan dari ini, A plus 5B plus C sama dengan 0. Ya, berarti kan kalau C itu 2B, berarti ini 2B, berarti A itu sama dengan min 7B. Nah, sehingga nanti kan kita tinggal masukkan di sini. Oh, A
itu sama dengan min 7B. C itu sama dengan 2B. Nah, D kuadrat itu sama dengan 6 kali A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, ini kan berarti kan artinya boleh dipilih dalam B. Oh, ini 6, ini A kuadrat. Berarti kan 49 B kuadrat. Tambah B kuadrat ditambah C kuadrat, 4 B kuadrat. Nah, berarti kan 50, 4, 6 kali 5, 4, B kuadrat, ini D. Nah, berarti nanti D itu kan plus minus. Ya. Kalau kita tuliskan di sini kan akar dari ini. 6 kali 5, 4 kali B kuadrat. Berarti kan sama dengan di sini nanti kan ketika kita tuliskan bentuknya, kalau 54 itu adalah 9 kali 6 ya. Kalau kali 5, 45. Nah, berarti nanti kan artinya kan oh kali 6, 9, ini 6. Berarti kan artinya kan oh kalau gitu ada 3 kali 6. Plus minus ini B. Oh kalau gitu D itu kita dapatkan adalah plus minus 18B. Nah, berarti kan sudah selesai. Jadi artinya ada 2 bidang yang kita dapatkan. Misalkan kita ambil yang positif, berarti kan bidangnya adalah min 7B X plus 2BY, plus BY plus 2BZ plus 18B sama dengan 0. B tidak 0 berarti kan tinggal hilangkan B. Ya, jadi itu mungkin proses yang kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan orientasi bentuk seperti itu. Gitu ya. Jadi artinya ketika persoalan yang kita bawa tadi mungkin orientasinya kita bisa menjadikan bentuk ini adalah seperti itu. Oke, mudah-mudahan jelas. Kemudian nanti ini bisa dicoba jarak bidang W ke ini tadi sudah saya ambil kasusnya. Kemudian nanti ketika kita melihat bentuk ini, ya, bentuk ini, ini slide-nya kembali lagi. Ya, nanti ada istilah berkas bidang, ya, berkas bidang. Berkas bidang itu apa sih? Atau yang kita tuliskan itu sebenarnya nanti kalau ada bidang V1, V2, ini kita tuliskan dalam bentuk ini, ketika mungkin dua bidang ini bisa berpotongan, bisa sejajar, ya, atau berimpit. Ya, kalau berimpit sebenarnya kan bidang ini tunggal, nggak ada artinya kalau berimpit. Bisa berpotongan, bisa sejajar. Jadi V1 dan V2 itu berbeda. Kalau V1 dan V2 itu berbeda, maka ketika kita tuliskan dalam bentuk ini V1 plus lambda V2 sama dengan 0, lambda itu parameter, maka akan menyatakan himpunan bidang datar yang melalui garis potong V1, V2. Jadi kalau ini ada bidang berpotongan di garis ini, maka kalau nanti kita membentuk ini, maka akan menghasilkan bidang-bidang baru, di mana bidang-bidang baru itu akan selalu melalui garis ini. Jadi mungkin kalau kita buat satu ilustrasi itu seperti ini. Jadi mungkin bentuknya bisa seperti ini. Saja dan save. Jadi nanti ketika ada bidang X plus 2Y plus Z min 3 sama dengan 0. Ini satu bidang. Nah, kemudian ada bidang lain yang tidak sejajar, tapi misalkan kita ambil yang berpotongan. X min 2Y, ya, kemudian plus Z, ya, misalkan kalau itu plus 3, ya ini min 4. Misalkan sama dengan 0. Ya, ini dua ini berpotongan. Ya, jadi kalau kita lihat kan, bidang ini akan saling berpotongan di sini. Nah,
Bagaimana ketika kita mengambil V1 plus lambda V2? Jadi nanti ketika ada X plus Y, plus 2Y plus Z min 3 ditambah. Misalkan tadi lambdanya kita ganti 2. 2 kali di situ ada X min 2Y plus Z min 4. Ini sama dengan 0. Nah, ini kan kita menggantikan ini lambda itu adalah ini V1 plus lambda V2. Maka akan menghasilkan bidang baru yang selalu melalui garis potongnya di sini. Nah, kita dapatkan bentuknya adalah ini. Ya, jadi melalui garis potong ini. Jadi garis tumpu yang kita dapatkan kan ini. Sehingga nanti kan kalau kita melihat di situ apa itu perpotongannya itu kan menurut sebuah garis ini ya. Jadi yang kita lihat di situ kan ketika kita mengambil satu bidang 1 dan bidang 2. Nah, jadi kalau kita mungkin perlihatkan bentuknya adalah bisa seperti ini. Garisnya itu ini. Ya, jadi ini. Ya. Ini namanya garis tumpu. Lalu misalkan kita menambahkan lagi ada satu bentuk yang kita tuliskan X plus 2Y plus Z plus 3 tadi. Kemudian min, misalkan dikurangi. Ini kita ganti adalah 5. Kalau ini adalah X min 2Y ya, plus Z min 4. Ya, ini 0. Nah, ini juga sorry ada yang salah menuliskan. X plus Y plus Z 5 X min 2Y plus Z min 4 sama dengan Yang 3, Pak. Min 3, sorry. Min 3, terima kasih. Ya. Ini maka menghasilkan satu bentuk lagi yang selalu melalui ini. Ya, jadi ini ya, ini yang kita namakan berkas. Ya. Jadi berkas bidang itu maka kita akan mendapatkan bentuk yang selalu itu. Oke. Nah, sehingga nanti ketika kita kembalikan ke bentuk ini, maka sebenarnya nanti kan ini akan menghasilkan bidang baru, maka dikatakan setiap mengganti lambda akan ketemu bidang, maka ini menjadi himpunan bidang. Nah, sehingga nanti ketika V1, V2, 0 sejajar, maka juga akan mendapatkan bidang-bidang yang sejajar. Kalau nanti V1, V2 itu berimpit, ya maka akan menghasilkan bidang yang sama. Nah, jadi artinya kalau berimpit kan berarti bidangnya sama. Maka ketika kita gantikan lagi bilangan arahnya dan itu kan sebanding, berarti nanti juga menghasilkan bidang yang sama, jadi berimpit. Nah, ini berarti artinya ketika kita menuliskan dalam bentuk parameter, berarti artinya di situ kan seolah-olah kita membuat bilangan arahnya itu sebanding, ya, sebanding dalam arti kan dengan bidang yang kedua, karena kan kita kalikan dengan lambda itu kan menjadi sebanding, maka juga akan menghasilkan perpotongan kalau memang bidang itu berpotongan, akan menghasilkan bidang yang sejajar jika dua bidang itu saling sejajar. Jadi mungkin bentuknya akan seperti itu. Sehingga kalau kita ilustrasikan nanti dalam sebuah kasus, misalkan bentuknya bisa saja seperti ini. Tentukan bidang dasar W yang melalui garis potong serta
ada pinggir jalan. Serta tegak lurus dengan bidang V3 serta sejajar dengan bidang V4. Nah, berarti nanti kalau misalkan kita tidak menggunakan berkas, ya, bisa enggak ya, misalkan. Jadi artinya di sini kan kalau kita tidak menggunakan berkas, ya, berarti di sini sebenarnya orientasi awal itu kan kita harus nanti menentukan arah garis. Sedangkan kalau konsep di sini kan kita mungkin menentukan arah garis yang dinyatakan dalam bentuk persamaan dua bidang itu belum. Nah, berarti kita satu-satunya cara bisa menggunakan berkas bidang. Tapi nanti ketika soal ini dibawa ke materi berikutnya, Anda bisa menggunakan adalah garis. Jadi boleh mengerjakan dengan cara yang berbeda. Nah, berarti nanti kan ketika kita V1 ditambah P V2, ini kemudian menuliskan simbol itu, kalau lambda kan harus menggunakan simbol, kalau ini menggunakan keyboardnya langsung. Nah, berarti nanti kan kita tinggal menuliskan, kalau gitu V1 plus P V2 sama dengan 0. Berarti kan nanti kan 1 plus 2 PX, ini, kemudian plus, ini negatif 3, ini kalau kali P min P, berarti min P Y, 1 plus 3P Z, nah ini konstantanya menjadi min 7, ini kali P berarti min 5P, ya, sama dengan 0. Nah, ini kita dapatkan bilangan arahnya berapa sih? Berarti 1 plus 2P, negatif 3 min P, 1 plus 3P. Ini enggak kalau bilangan arah kan bukan konstanta. Nah, ini bilangan arahnya ini. Sedangkan kalau bilangan arah ini berapa? 1, negatif 2, 3. Berarti kalau begitu, ya kalau begitu sebenarnya kan kita tuliskan itu adalah, kalau ini tadi bilangan arahnya, berarti nanti kan ketika, kalau begitu kita menggunakan ini saling tegak lurus, berarti nanti 1 kali 1 plus 2P, negatif 2 kali negatif 3 min P, plus 3 kali 1 plus 3P. Ini kita dapatkan ini. Ini menggunakan syarat tegak lurus. Kalau kita sederhanakan berarti menjadi 13P plus 10 sama dengan P sama dengan negatif 10 per 13. Kalau bisa ketemu, kembalikan ke ini. Jadi P-nya diganti negatif 10 per 13. Gitu ya, jadi selesai di situ. Oke, ada pertanyaan dulu? Monggo. Ada pertanyaan? Monggo, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kayaknya baik-baik saja ya. Jelas? Jelas? Halo? Jelas. Jelas. Oke. Nah, oke, kalau jelas, ini masuk ke terakhir ini di materi ini, tapi mungkin besok kalau ada persoalan kita lihat di diskusi sama di pertemuan berikutnya. Ini ada istilah, kalau tadi berkas, ini jaringan. Nah, kalau jaringan bidang, itu sebenarnya gini, kan kalau ada 3 buah bidang, V1, V2, V3. Nah, kalau persamaan bidang ini yang kita katakan berpotongan dan tidak terletak pada berkas yang sama. Jadi berpotongan tetapi tidak terletak pada berkas yang sama. Jadi artinya di sini kalau kita menggambarkan bentuk yang ini, kemudian dia bidang yang ketiga itu melalui garis potongnya, itu kan terletak pada berkas. Ya. Jadi kemudian kalau misalkan ada bidang yang saling berpotongan, kalau misalkan bentuknya itu adalah mana ya? Kalau yang ini kan namanya satu berkas, tetapi nanti ketika bidang yang lain, ya. Jadi kalau kita ilustrasikan di sini, kalau yang seperti ini, nanti kalau misalkan ini namanya berpotongan satu berkas.
Jadi satu berkas, berarti tidak masuk. Ya. Tetapi nanti ketika misalkan ada bidang lain yang kita buat, misalkan nanti bidangnya itu ini satunya. Oh sorry, tidak lurus. Kita bidangnya itu ini satunya. Nah, misalkan ini ya, ini kita membentuk bidang baru. Ya. Misalkan ada bidang 1, bidang 2, bidang 3. Nah, kalau bidang 3 seperti ini namanya tidak saling berpotongan. Ya, jadi artinya kan ini yang berpotongan kan 2-2. Jadi namanya bukan 3 bidang yang saling berpotongan. Ya. Jadi kalau 3 bidang berpotongan itu dengan kata lain dia akan berpotongan di satu titik. Ya, jadi di satu titik itu membentuk jaringan. Tapi kalau dia di sini itu namanya tidak saling berpotongan, hanya dua-dua yang saling berpotongan. Karena ketika misalkan V1, V2 ada garisnya, V1 dengan V3 ada, tapi V1, V2 ini tidak bertemu. Ya, itu berarti tidak saling berpotongan. Jadi kalimat ini kalau dipahami V1, V2, V3 bidang yang saling berpotongan, berarti harus ada persekutuan di antara tiga itu. Dan tidak terletak pada berkas yang sama, maka kalau kita tuliskan ini menyatakan himpunan bidang datar yang kita namakan jaringan bidang datar. Jadi jaringan bidang datar itu adalah himpunan bidang datar dari jaringan yang akan melalui titik potong ketiga bidang. Jadi artinya dia berpotongan di satu titik. Kemudian kalau kita membuat bidang baru, maka bidang itu akan melalui titik ini, melalui titik potongnya ini. Jadi setiap dua garis tumpuk itu berpotongan di satu titik, maka bidang baru itu yang kita namakan jaringan itu akan melalui titik ini. Gitu ya. Jadi yang kita dapatkan itu. Jadi ini tidak, kemudian melalui satu berkas seperti ini tidak. Ya, sehingga nanti tolong dicermati. Ini kan mungkin kaitannya dengan determinan juga. Nanti kalau misalkan Anda menentukan apakah ini memiliki satu titik potong atau tidak. Nah, jadi kalau diketahui 3 buah bidang datar, V1, V2, V3. Selidiki apakah 3 bidang datar itu berpotongan pada satu titik. Jika ya, tentukan bidang datar yang melalui titik potong tersebut dan sejajar dengan V4. Nah, kan kalau kita istilahnya menggunakan apakah melalui titik potong, berpotongan di satu titik, berarti Anda bisa menentukan titik potongnya. Ya. Kemudian yang kedua, nanti kan saudara bisa melihat di geometri, aljabar linearnya, bagaimana syarat ini memiliki penyelesaian. Jadi apakah di situ determinannya 0 atau tidak? Nah, tolong nanti dicek di situ. Berarti nanti kan ketika kita sudah bicara dengan bentuk itu, berarti kan kita menggunakan sebenarnya. Jadi geometri analitika menggunakan konsep matrik untuk menyelesaikan persoalan persamaan yang didapatkan itu. Nah, kalau mencari titik potong, ya artinya kan menyelesaikan itu bisa dengan cara eliminasi, substitusi, itu yang dikenal yang paling mudah, ya boleh. Kalau Anda temukan titik potongnya, berarti nanti baru bisa dikerjakan melalui titik potong dan sejajar. Gitu ya. Kalau belum tahu kan berarti artinya ini. Nah, asumsinya ini, kalau misalkan di dalam konsep ini kita sudah yakin sejajar, ya, maka kita tidak perlu mencari titik potongnya. Cukup menggunakan V1 plus lambda V2 plus mu V3 sama dengan 0. Itu adalah persamaan bidang datar yang melalui titik potongnya. Nah, sehingga nanti ketika syaratnya adalah dia sejajar dengan V4, maka harus sebanding. Ya, sebanding. Jadi nanti gunakan V1 plus lambda V2 plus mu V3 sama dengan 0, tentukan bilangan arahnya, kemudian bilangan arah itu bandingkan dengan ini. Maka akan kita dapatkan nanti berapa sih nilai mu dan nilai lambda. Kalau ketemu nilai mu dan nilai lambda, berarti ada sebuah bidang datar.
Kalau tidak ketemu mu dan lambda, berarti juga tidak ada sebuah bidang datar yang didapatkan. Nah, ini asumsinya kan ini kalau nanti ini diselidiki dulu, tetapi ketika nanti orientasinya ini, maka kita tuliskan ini. Jadi bentuknya nanti ini, maka akan ketemu ini. Ini adalah bilangan arahnya. Ya. Kalau sejajar berarti sebanding. 1 per ini sama dengan 2 per ini sama dengan negatif 2 per ini. Nah, jadi nanti kalau sebanding ya kita tinggal menyesuaikan saja. Jadi kan kalau 1 per ini sama dengan N per ini, maka akan nanti ketemu persamaan dalam bentuk A dan B, maka kan bisa diselesaikan. Ya, jadi diselesaikan nilai A berapa, nilai B berapa. Itu kira-kira hari ini. Nanti kita lihat besoknya, tolong ini dicoba. Kemudian nanti insya Allah tugas di aktivitas ke 3 dan 4 nanti kita masukkan di situ. Nah, kemarin ada beberapa pertanyaan yang mungkin barangkali belum saya masukkan, nanti kita masukkan. Oh ya, nanti mungkin materi ini akan kita kirimkan. Kemarin belum ada ini, tapi videonya sudah saya kirimkan sehingga mungkin bisa jadi bacaan juga. Oke, ada pertanyaan yang mau disampaikan? Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, terima kasih hari ini. Kita ketemu minggu depan. Nanti kalau ada pertanyaan yang saya tuliskan di grup Sepada, tolong nanti semuanya bisa mengikuti dengan baik. Kemudian semakin Anda berkontribusi di situ, ya paling tidak mungkin beberapa kasus di penugasan itu, berarti kan ada poin yang mungkin barangkali lebih baik. Kemudian dari hasil diskusi itu sebenarnya nanti kalau ada sesuatu yang belum ketemu titik temu, maka kita bisa memberikan feedback atau bisa disampaikan pada saat kuliah. Sehingga nanti ketika pada saatnya UTS itu kita sudah tidak memberikan mungkin sifatnya tugas sebelum UTS. Jadi tugas itu akan muncul di setiap pertemuan-pertemuan itu. Kira-kira begitu. Terima kasih hari ini. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.